حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa samratuhul ilmu. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah Surabaya. Muga-muga diberikan oleh Allah sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, tidak ada aktivitas yang mulia ketika seseorang yang beriman, kita ini sebagai seorang muslim, bangun dalam keadaan beriman, bangun dalam keadaan sehat, bangun tidak ada rencana untuk berbuat dosa, maka itu berarti dunia seisinya itu lebih baik iman kita. Apalagi kemudian diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Rasulullah menjanjikan bagaikan sholat semalam suntuk. Apalagi dilanjutkan dengan kita mengkaji ilmu Allah. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thoriqon ilal jannah, rawahu Muslim fi babul ilmi, fi babil ilm. Siapa orangnya yang sedang ngambah menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memberikan jalan mudah untuk menuju surga. Hadirin, hari-hari ini kita berduka. Bahkan pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam. Dari Masjid Istiqlal, Majelis Ulama Indonesia juga menyerukan untuk melaksanakan sholat ghaib, diperuntukkan untuk seorang pahlawan besar, pejuang kemerdekaan Palestina, yaitu Syekh Ismail Haniyeh, yang meninggal dunia dibom oleh Israel. Bapak Ibu, tentu duka ini bukan hanya sekedar duka, akan tetapi setidaknya memberikan satu inspirasi bagi kita, memberikan motivasi, memberikan support, ghirah bahwa Islam sangat mengecam yang namanya penjajahan. Hadirin, kalau kita bicara Palestina ini tidak ada, bahkan mungkin tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena sampai hari ini, entah sampai kapan, Palestina ini sebuah negara yang tidak pernah lepas dari konflik dan tidak pernah lepas dari jajahan orang lain. Kalau kita melihat peta-peta kuno, itu Palestina ini termasuk negara tua.
Bahkan kalau tidak salah, Palestina ini pernah juga menjadi pusat kekristenan atau Nasrani jauh sebelum Islam, jauh sebelum Rasulullah hadir ke dunia ini. Kita awali dari tahun 395 Masehi. 395 atau sekitar 400 Masehi. Artinya 400 tahun setelah Nabiullah Isa Al-Masih lahir. Kalau menurut orang Kristen 400 tahun setelah Yesus itu lahir. Apa yang terjadi? Ketika itu kerajaan Romawi dibagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Kisah kerajaan Romawi ini sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran satu surat tersendiri, yaitu surat Ar-Rum. Nah, ketika itu tahun 395 kerajaan Romawi ini membagi wilayahnya menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur itulah yang dikenal dengan istilah Imperium Bizantium. Nah, Palestina ini menjadi bagian negara yang dikuasai, yang dijajah oleh Bizantium. Makanya kalau kita membaca sejarah Islam, nama Bizantium dalam sejarah bukan asing. Karena sejak itulah ini dikuasai dan dijajah. Bahkan jauh ketika itu sebelum Nabi atau pada masa zaman Nabi Musa alaihissalam. Kenapa begini? Ya karena sejarahnya juga panjang. Dari mana dimulai? Dari Nabi Yusuf alaihissalam sampai kepada Yakub alaihissalam. Ketika itulah pindah seluruh keluarga Yakub meninggalkan Palestina, kemudian berdiam di Mesir yang cukup lama, dan itu akan kemudian dimerdekakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Bapak Ibu, Palestina ini sudah awal sejak zaman Rasulullah itu sudah menjadi bagian kalau kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyebut ekspansi, bagian dari pembebasan. Kalau ekspansi itu penjajahan, Pak. Tetapi kalau dalam sejarah Islam, semua yang dilakukan oleh Rasulullah dalam peperangan adalah bentuk pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan Palestina dari cengkraman Bizantium. Dan itu sudah diawali sejak zaman Rasulullah. Kemudian bisa dikuasai oleh umat Islam secara utuh itu mulai tanggal 30 Agustus 636 Masehi di masa zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau kita hitung tahun Hijriah itu sekitar tahun 8 atau 10 Hijriah. Artinya dalam kurun waktu 10 tahun setelah Nabi hijrah, Islam itu sudah berkembang sampai ke Palestina. Dan cukup cepat perkembangan Islam ini sampai hari ini nun sewu tanpa menghujat agama lain. Bila dibanding dengan perkembangan agama Nasrani, Kristen misalkan, Katolik misalkan, jauh Pak. Hanya dalam durasi sekian tahun umat Islam sudah berkembang hampir di seluruh jazirah Arab. Kalau kita bicara nanti peradaban modern, peradaban pertengahan atau peradaban klasik, kenapa Islam begitu cepat diterima? Salah satu ajarannya adalah ajaran kesamaan dan ajaran kasih. Itu tidak ada perbudakan, tidak ada kasta. Semua orang sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Kalau kita melihat sejarah bangsa-bangsa di dunia, Pak, beda jauh. Islam itu beda jauh. Hadirin,
ketika Rasulullah masih hidup menjelang beliau wafat, itu sudah mengirim pasukan ke Bizantium. Di tengah perjalanan ada berita kematian bahwa Rasulullah wafat. Kemudian pasukan ini ditarik kembali ke Madinah. Lalu diteruskan kembali pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita bicara sejarah, fakta sejarah bahwa Palestina ini hampir tidak pernah merdeka dari dalam negeri dan penduduknya sendiri. Tidak pernah, Pak. Beda dengan Indonesia. Indonesia berjuang mati-matian, dan merdekanya Indonesia itu adalah karena perjuangan rakyatnya. Ya, semua dari Allah, Pak. Tapi secara fisik itu dari rakyatnya yang berjuang. Loh, apakah Palestina tidak berjuang? Berjuang. Tapi hampir tidak pernah berhasil dan selalu dari orang atau negara lain. Yang pertama adalah pembebasan dari Romawi ini, dari Bizantium, itu pada masa Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah. Waktu itu di bawah pimpinan Amr bin As yang memerdekakan Palestina, dan itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Lalu yang kedua, pembebasan dari kaum atau tentara Salibi, perang salib. Ya, kira-kira sejak Umar bin Khattab itu selama 400 tahun itu Palestina dalam kekuasaan Islam, Pak. Nanti bagaimana ketika dikuasai Islam? Nanti di belakang sekilas saya ceritakan. 400 tahun, Pak, itu dikuasai umat Islam. Lalu terjadi perang salib. Perang salib itu terjadi 8 kali, 7 kali menang orang Islam, 1 kali kalah. Nanti saya baca buku bahasa Indonesia Sejarah Umat Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Kemudian pembebasan dari tentara salib ini oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir. Kalau Umar bin Khattab dari Madinah. Dan itu terjadi sekitar tahun 583 Hijriah. Berarti sekitar 500-400 tahun dikuasai umat Islam, baru kemudian dikuasai oleh kaum salib atau perang salib. Perang salib itu, Pak, kena apa kok diarani perang salib? Karena orang-orang Kristen waktu itu hampir seluruh tentaranya itu pakai kalung salib. Makanya kemudian dalam sejarah disebut perang salib. Nek sampean cerdas, jeli, salib itu ada 2, Pak. Sama ndelok salib itu. Nek salib itu ono patunge, berarti orang Katolik. Nek salib ini gak ono patunge, cuman palang gitu tok, berarti ini Kristen. Nah, Kristen itu nanti akan dibagi menjadi banyak lagi, Katolik juga banyak lagi. Dalam Islam enggak. Islam itu yang beda cuman manhajnya. Kalau sama melihat gereja Pantekosta, gereja Maranatha, gereja Kristus Raja, gereja Betel, gereja banyak nama-nama gereja. Nun sewu, Pak, itu bukan sekedar nama. Seperti dalam Islam, Masjid Al-Falah, Masjid Kemayoran, Masjid Al-Ikhlas, Masjid An-Nur, masjid ini, masjid itu hanya sekedar nama. Tapi kalau dalam gereja tidak bisa. Jemaat gereja A tidak akan bisa masuk mengikuti jemaat di gereja B. Ini bedanya. Dan ini kalau di luar mereka, seolah-olah mereka ini bersatu rukun. Oh, jangan dikira, Pak, lebih parah daripada umat Islam. Bes, itu nanti persoalan lain. Kemudian sebenarnya gesekan dari umat Islam dengan orang Nasrani ketika berkaitan dengan Palestina itu sejak zaman Rasulullah, Pak. Yang pertama adalah zaman Nabi sendiri pada tahun 8 Hijriah, 8 tahun setelah Nabi hijrah.
Kemudian terjadi sampai berlanjut dengan perang Tabuk. Walaupun perang Tabuk ini tidak sampai terjadi pertempuran. Kemudian pada masa menjelang wafatnya Nabi, kemudian sesudah Abu Bakar radhiyallahu an memerangi kaum murtad, Abu Bakar mengirim pasukan. Kemudian sampai hari ini Palestina masih menjadi jajahan oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu, apa yang menarik? Saya cerita satu hal tentang masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab beliau menjadi khalifah ini, itu diawali sejak zaman Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu mengirim 4 gelombang pasukan. Yang pertama dipimpin oleh Abu Ubaidillah bin Jarrah. Beliau ini disuruh ke Hams. Kemudian yang kedua mengirim Amr bin As ke Palestina. Kemudian yang ketiga mengirim Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus. Dan yang keempat Surah bin Hasan ke Urdun. 4 panglima ini semuanya membawa pasukan besar. Dan itu akan berlanjut sampai pada zaman Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah ini, Palestina sudah dikuasai oleh panglima utamanya namanya Abu Ubaidillah bin Jarrah. Dan ini dibantu oleh Khalid bin Walid yang membawa pasukan ke Syria, ke Irak. Belum sampai tuntas selesai, oleh Umar disuruh ke Palestina membantu bergabung dengan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Inilah awal Palestina sepenuhnya dikuasai oleh umat Islam. Nah, ketika itu Palestina di dalam kota Baitul Maqdis itu dikepung, Pak. Dikepung oleh tentara Islam selama 4 bulan. Jadi gak sampai perang, mek dikepung toh. Nah, karena dikepung, orang yang ada di Baitul Maqdis gak iso mangan, Pak. Kentekan panganan. Nah, disinilah ada seorang tokoh besar yang kalau panjenengan nanti melihat sejarah agama-agama di dunia, akan muncul seorang tokoh besar namanya Sophronius. Sophronius ini seorang pengikut Katolik Ortodok. Beliaulah yang berkuasa menjadi pemimpin besar di Baitul Maqdis. Ketika sudah dikepung selama 4 bulan, akhirnya Sophronius ini berdebat dengan para pendeta, para pembesar Katolik yang lain, Pak. Untuk apa? Ya apa iki? Sophronius orang yang bijak ini, dan ajarannya sampai hari ini diikuti oleh orang Kristen Ortodok. Dia menginginkan perdamaian, jangan sampai ada korban. Sementara yang lain menginginkan terus kita harus berperang. Tapi akhirnya Sophronius, beliau orang yang sangat bijak walaupun Nasrani, pengikut Katolik Ortodok. Nah, ketika itulah Sophronius menyerahkan Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab. Yang waktu itu Umar bin Khattab berada di Madinah sebagai pemimpin tertinggi. Nah, beliau tidak mau menyerahkan Baitul Maqdis Palestina ini kalau tidak langsung kepada pemimpin tertingginya, yaitu Umar bin Khattab. Bayangkan, Pak, jarak Palestina dengan Madinah itu berapa ribu kilo. Itu kalau tidak salah 950 kilo. Jauh, Pak, jauh. Hampir Surabaya, Cirebon. Naik unta, kelenu. Jadi dari Palestina mengirim utusan ke Madinah, dari Madinah baru Umar itu berjalan ke Palestina, naik unta, didampingi seorang pengawal satu namanya Aslam, namanya Aslam. Apa yang terjadi ketika dalam perjalanan 2 orang ini, Pak? Antara presiden dengan pembantu ajudannya ini. Naik unta, Pak. Ada kesepakatan antara Umar dengan ajudannya. Wes ayo naik unta siji. Dadi nggawa unta siji. Lho iki ditumpaki, Pak, gantian. Oleh 5 kilo,
Umar mudun ganti Aslam, 5 kilo Aslam mudun ganti Umar. Masya Allah. Dan Umar cuma pakai satu pakaian. Begitu sampai di Baitul Maqdis, orang-orang heran Pak, melihat Umar datang itu Pak. Nah ketika itu Umar turun, dilihat banyak orang. Turun dari untanya, Aslam disuruh naik, karena gilirannya Aslam naik unta. Aslam tidak mau. Sudah jenengan aja ya Rasul, ya Umar, ya Amirul Mukminin. Enggak, ini adalah giliran waktunya kamu naik unta. Di situ orang-orang mengira yang namanya Amirul Mukminin, yang namanya Umar bin Khattab, dikiranya adalah Aslam yang naik unta. Masya Allah. Begitu sampai Pak, bertemulah dengan Sofronius itu. Terjadilah dialog dengan Sofronius. Kemudian terjadilah perjanjian, yang perjanjian ini yang kemudian disebut Al-Uqdah Al-Umariyah, dan itu Umar sendiri yang menulis. Apa isinya? Orang-orang baik yang merdeka maupun yang perbudakan harus dijamin kehidupannya. Salib tidak boleh dirusak, gereja tidak boleh dijadikan masjid. Seluruh penduduk yang ada di situ harus dijamin keselamatannya. Bapak Ibu, kalau sampai melihat sejarah umat Islam dimanapun berkuasa, hampir tidak ada pertumpahan darah. Beda jauh Pak dengan kasus di Kashmir, pertumpahan darah. Di Filipina, pertumpahan darah, umat Islam dihabisi berapa ribu orang. Itu kejam. Di Andalus Pak, yang saiki kalau sampean ke sana ndelok masjid yang megah mirip dengan Masjid Madinah, tadi gereja, berapa ribu umat Islam yang dibantai, kalau tidak mau masuk Kristen harus dibunuh atau terusir dari negaranya. Dan itu sampai hari ini. Bahkan itu pernah terjadi di negeri ini, di Ambon. Allahu Akbar. Tapi kita tidak boleh membenci siapapun Pak. Tidak boleh. Islam bukan agama pembenci, Islam bukan agama pendendam. Nah, tapi ketika Umar ini menjadi khalifah dan menguasai Yerusalem, menguasai Palestina, umat Nasrani dibebaskan untuk hidup merdeka. Dari situlah kemudian orang-orang Nasrani merasa terayomi karena adanya perjanjian yang disebut Al-Uqdah Al-Umariyah ini. Mereka yang mau hidup di Palestina dibiarkan asal mau membayar jizyah seperti penduduk-penduduk yang lain. Kalau dia mau ikut tentara ke Bizantium, dipersilakan dan diantar sampai betul-betul mereka mendapat jaminan keamanan. Dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarah di dunia kecuali zaman Umar bin Khattab. Luar biasa Pak. Nah, apa yang menarik? Ketika Umar berada dan menguasai Bizantium, Palestina ini, di situ ada satu gereja, namanya gerejanya kalau tidak salah Gereja Makam Kudus. Gereja apa Pak? Gereja Makam Kudus. Gereja ini juga disebut Kanisatul Qiyamah. Nah, gereja ini diyakini oleh kaum Nasrani, disitulah dulu Yesus disalib, dan disitulah nanti Yesus akan turun kembali ke dunia. Nah, kemudian Sofronius menawarkan ketika waktu duhur adzan tiba, Sofronius menawarkan agar Umar bin Khattab mau sholat berjamaah sholat duhur di gereja ini. Bayangkan Pak, betapa mulianya dua tokoh ini. Tapi Umar menolak. Menolaknya bukan haram, bukan karena melanggar syariat. Apa menolaknya? Dia bilang begini, Sofronius, bukan berarti aku menolak, bukan berarti aku tidak mau. Tapi kalau aku nanti sholat di gerejamu ini,
Suatu saat saya tidak ingin umat Islam merebut gereja ini akan dijadikan masjid hanya gara-gara aku pernah sholat di sini. Bayangkan Pak, pertimbangan kecerdikan Umar di masa depan. Akhirnya Umar tidak mau, dia minta diantar kepada kota Yerusalem, dia minta ditunjukkan mana bekas dulu tempat kerajaan Nabi Sulaiman. Itu yang dia minta. Akhirnya Umar bin Khattab itu Pak dijak keliling. Orang-orang itu heran delok Umar bin Khattab Pak. Dengan melihat kebesaran Sofronius, orang-orang Bizantium, orang-orang Romawi sebagai bentuk pemimpin. Umar bin Khattab hanya mengajukan pakai surban, pakai jubah yang lusut. Tapi apakah kemudian kesederhanaan ini menjadikan dia rendah? Justru Umar dengan kerendahan, kesederhanaan itu, dia dihormati oleh mereka. Dia tidak menyangka dengan nama besar Umar, pemimpin tertinggi, dengan wilayah yang sebegitu besar, hanya Umar bin Khattab yang sederhana. Setelah dia menemukan, Umar bin Khattab ditunjukkan, ini loh dulu bekas kuilnya Sulaiman alaihissalam. Itu tidak terawat, kemudian dibersihkan sama Umar, dibersihkan sendiri. Akhirnya para prajurit, para tentara ikut membersihkan, dan disitulah Umar sholat duhur berjamaah. Nanti dalam sejarah tempat ini lalu dibangun sebuah masjid sebagai monumen, diberi nama Masjid Umar bin Khattab. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kita yang hadir ini diberi kesempatan oleh Allah bisa haji, bisa umroh, kemudian bisa ke Palestina. Kita lihat sejarah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu fihi fuada. Wong iku nek ngerti sejarah itu bisa mempertebal iman. Dan perjanjian Umar ini sampai hari ini masih ada disimpan. Dan menjadi saksi, yang menjadi saksi adalah Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kristen itu berebut. Berebut siapa yang menguasai gereja Makam Kudus ini? Karena orang Kristen berebut, akhirnya diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sing jaga gereja ini adalah orang Islam, yaitu seseorang yang keturunan dari Judeh dan Nusibah. Judia, kalau bahasa sana menyebutnya Judiyah, dan Nusibah atau Nusibeh. Beliau ini adalah keturunan dari sahabat Rasulullah namanya Nasibah bin Ika'ah. Beliau ini seorang perempuan yang melindungi Nabi ketika perang Uhud. Dialah sahabat ini yang sampai keturunannya sampai hari ini menjadi penjaga, membuka pintu, dan yang memegang kunci gereja Makam Kudus. Karena apa? Karena konflik intern orang Nasrani tidak bisa menyelesaikan, saling ingin berebut antar sekte, antar aliran. Jadi aneh kan? Beda dengan kerajaan Saudi Arabia, seluruhnya adalah mutlak milik umat Islam. Bahkan di sana ada tulisan non Muslim, only Muslim. Kalau tidak Muslim tidak boleh masuk. Beda-beda jauh Pak. Nah, inilah yang saya sebut perjanjian Umar, dan dia orang Islam pertama yang membebaskan Palestina. Mudah-mudahan saya tidak membuka dialog pagi ini. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar.
Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu. Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya. Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu sorga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan oleh Allah, bisa ziarah Mekah Medina di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallim radhiyallahu ta'ala amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya sering mendengar Ustadz itu ndonga. Ketika mengucapkan kalimat Subhana Rabbika Rabbil Izzati, amma ini panjang, matobi'i. Berapa Ustadz yang saya amati? Mesti pendek Pak. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Keliru ini. Yang betul Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Mimnya matobi'i. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.